sebuah kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan. Supaya apa? Supaya tadi program yang kita laksanakan tidak hanya kita dapat program sudah terlaksana, tidak gitu ya, tapi kita nanti akan melihat sampai ke evaluasinya. Apakah program yang dijalankan ataupun kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan? Apakah sudah sesuai dengan sasaran gitu ya? Isi materi yang kita berikan itu sudah sesuai enggak? Terus ada hasilnya enggak dari apa yang sudah kita laksanakan? Gitu. Kalau kita mau benar-benar program kita atau kegiatan kita itu berdampak gitu. Isinya nanti harus menjawab 5W 1H plus rencana anggaran. Apalagi kalau mau mencari sponsor gitu ya, betul sekali, sponsor ataupun dana hibah kayak gitu ya, perlu secara rinci gitu ya. Menjawab 5W 1H. Yang satu apa gitu ya, apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut, misalnya penyuluhan, pemberian edukasi atau pelatihan gitu ya, ataupun pendampingan misalnya seperti itu. Terus kemudian why, kenapa kok harus dilakukan gitu ya, nanti latar belakang dari si kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian who, siapa sasarannya, entah kader, entah ibu dengan balita stunting atau remaja gitu ya, atau bapak-bapak pendamping ibu menyusui misalnya seperti itu. Terus kemudian when, kapan akan dilakukan, tanggal, kemudian jam, kemudian tanggal, hari, jam gitu ya, dan where, di mana dilakukannya, di kantor desa ataupun posyandu seperti itu. Terus how, bagaimana nanti rencana kegiatannya, apakah hanya penyuluhan biasa atau ada simulasinya gitu ya, atau ada role play-nya, itu harus terjawab di dalam KAK. Jadi KAK ini juga sebagai peta kerja menjawab masalah perilaku dan juga kebutuhan sasaran. Kebutuhan sasaran bisa kita tahu dari mana? Kita bahas di sini gitu ya. Tujuan KAK yang pertama adalah menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, supaya nanti kegiatan yang kita lakukan tidak terlalu lebar gitu ya. Jadi kita ada pedomannya, ada jalan lurusnya. Lalu kemudian menjelaskan dasar masalah dan juga urgensi kegiatan gitu ya, masuk di latar belakang. Terus kemudian menentukan sasaran. Tadi ya, sasarannya siapa, sejumlah berapa, materinya apa yang akan disampaikan. Makanya kalau 25 kompetensi kader semuanya kita ambil gitu ya, materi bisa jadi satu buku gitu. Terus kemudian metode yang mau dipakai itu apa? Apakah ceramah, apakah tadi role play atau simulasi gitu ya. Terus kemudian media yang harus disesuaikan dengan sasarannya gitu. Media nanti ada di minggu depan ya, lebih spesifiknya. Terus kemudian tujuan selanjutnya adalah menjadi dasar monitoring dan juga evaluasi kegiatan. Jadi tadi tidak hanya terlaksana saja kegiatannya, tapi nanti harus ada evaluasi dari kegiatan yang kita lakukan. Apakah berdampak, apakah efektif gitu ya, dengan metode ini, dengan media ini, apakah benar-benar meningkatkan pengetahuan kader misalnya seperti itu, atau benar-benar meningkatkan keterampilan dari kader gitu. Terus membantu pelaksanaan mempertanggungjawabkan kegiatan secara sistematis. Jadi nanti ada LPJ gitu ya. Nah, sebelum ke LPJ nanti kita menuliskan secara sistematis untuk tornya atau KAK-nya gitu. Ini ya komponennya ya, dari beberapa sumber kalau mau lengkap seperti ini gitu ya, sampai nanti ke kebutuhan anggaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul kegiatan. Kalau judul kegiatan biasanya ke-mention tujuannya dan juga sasarannya gitu ya. Tipsnya adalah
gunakan kata-kata yang singkat dan mudah diingat. Apalagi itu kalau kita ke remaja misalnya ya, remaja atau ke anak sekolah. Pilihlah kata-kata misalnya akronim seperti ini gitu ya. Ya, silakan. Misalnya akronim seperti ini gitu ya, supaya nanti bisa lebih diingat oleh peserta kita. Gitu. Nanti kalau di kader berarti biasanya ke-mention tujuannya apa sih peningkatan ini, penyuluhan yang kalian lakukan di kader, misalnya seperti itu. Bahasa yang positif gitu ya, pakai bahasa yang positif. Jadi sangat dihindari ya pakai bahasa yang negatif. Contohnya seperti upaya keselamatan kerja untuk menghindari kematian, misalnya kayak gitu. Itu jangan ya pakai kata-kata yang kematian atau ya yang seperti itu, tolong dihindari gitu. Jadi biasanya untuk peningkatan atau pencegahan, kayak gitu, pakai bahasa-bahasa yang positif. Jangan terlalu panjang gitu ya. Kalau orang sudah lihat judulnya panjang, misalnya penyuluhan dan pendampingan tentang peningkatan kapasitas kader pada kemampuan bla 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 bla, misalnya panjang banget kayak gitu ya, orang tuh udah yang aduh ini akan berat banget, capek yang mau ikut, kayak gitu. Khawatirnya seperti itu. Sesuaikan dengan sasaran. Misalnya ini pada remaja gitu ya, buat akronim seperti ini. Berani bekali remaja dengan edukasi anemia dan gizi, kayak gitu. Jadi lo kayak lebih menarik gitu ya. Salah satu tipsnya saja. Kemudian di latar belakang itu benar-benar dibuat tadi ya, mengangkat masalahnya apa, kemudian ada kesenjangan atau tidak gitu ya, ataupun agensinya apa, agensi atau pentingnya dilakukan kegiatan ini tuh apa gitu. Misalnya tadi di kader gitu ya, misalnya pentingnya adalah untuk meningkatkan kapasitas kader atau kemampuan kader dalam menggunakan alat antropometri pada balita, misalnya seperti itu. Jadi dijelaskan di sini gitu ya. Balita itu penting untuk dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian untuk mendukung hal itu, maka kader yang memeriksa di posyandu itu perlu kemampuan untuk menggunakan alat-alat antropometri bla 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 kayak gitu. Ya, silakan. Gitu ya. Jadi masuknya di sini. Terus kemudian bisa dari juga hasil studi pendahuluan. Gitu ya. Misalnya kita lihat pengetahuan dari kader, kita bikin studi dulu nih sebelum besok-besoknya kita melakukan penyuluhan yang beneran gitu ya. Jadi kita lihat gambaran pengetahuan kader itu bagaimana, misalnya seperti itu. Jadi datang duluan, terus ngisi kuesioner singkat gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya, pengetahuannya berada di kategori cukup, kita mau meningkatkan nih menjadi kategori tinggi, misalnya seperti itu. Ataupun dari TNA yang sudah teman-teman lakukan kalau di kader gitu ya. Kemarin tapi belum sampai ke ini ya, hasil TNA-nya belum ya. Nanti ada di praktikum berarti hasilnya. Kemarin hanya sampai simulasi ini ya, ada yang kelompok kecil teman-temannya jadi kader gitu ya kemarin ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Dari 25 itu mana yang akan naik gitu ya menjadi materi penyuluhan teman-teman sekalian gitu. Jadi dijelaskan benar-benar ada benang merahnya gitu ya di latar belakang. Hasil TNA masuknya nanti di latar belakang. Kemudian tujuan dituliskan secara spesifik ya. Tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Kemudian tipsnya adalah gunakan kata-kata kerja yang dapat diukur, karena nanti evaluasinya itu perlu disandingkan dengan tujuan gitu ya. Indikator keberhasilannya kita lihat apakah tercapai nggak sih tujuan yang
sudah kita susun gitu ya pada KAK kita gitu. Kemudian sasaran, siapa pesertanya dan jumlahnya. Contoh, remaja putri kelas 8 SMP X sejumlah 40 siswa. Atau kader posyandu tingkat Purwa misalnya gitu. Tingkat Purwa pada di posyandu Mawar misalnya kayak gitu. Kemarin sempat disampaikan nggak sih kader tuh ada berapa kategori atau berapa jenis kayak gitu nggak? Sempat ya? Ada apa aja? Kader tuh ada berapa? Ada kader utama, Madya dan Purwa. Kalau kader Purwa berarti yang punya, yang keterampilan, yang menguasai tadi sini. Purwa ya? Purwa yang apa? Purwa yang paling rendah, paling bawah. Berarti menguasai berapa keterampilan? 3 keterampilan. Terus kemudian yang Madya 4 keterampilan, yang Purwa semua atau 5 keterampilan. Ya, nanti disesuaikan nih sasarannya. Kalau memang kalian ke Purwa berarti berapa kader Purwa yang mau kalian sasar gitu. Di posyandu mana. Terus kemudian metode kita bisa pakai ceramah gitu ya, seperti ini, seperti kuliah ini adalah metode ceramah. Terus kemudian praktik lapangan atau simulasi atau role play. Misalnya tadi kalian mau meningkatkan keterampilan kader untuk menggunakan alat antropometri pada bayi dan balita misalnya seperti itu. Jadi kalian mensimulasikan nih di depan gimana cara pakai stadiometer gitu ya, gimana cara pakai baby scale itu yang tradisional maupun yang digital misalnya seperti itu. Terus kemudian mentoring. Kalau mentoring itu biasanya pendampingan gitu ya, sampai setelah dikasih penyuluhan gitu ya. Terus kemudian didampingi nih untuk melakukan pengukuran secara on the spot gitu ya, secara langsung. Terus tipsnya adalah sesuaikan dengan sasaran. Media, ini media di minggu depan nanti akan lebih dalam gitu ya. Ini gambaran saja. Media yang digunakan apa? Leaflet misalnya atau poster. Media ini harus disesuaikan dengan sasaran. Misal nanti ini di luar konteks kader ya. Misal kalian mau bikin penyuluhan ke lansia misalnya. Terus media yang kalian gunakan itu pakai aplikasi HP. Sedangkan lansia tidak biasa nih, atau sudah lansia yang sudah dulu gitu ya. Maksudnya adalah tidak pakai HP gitu ya, atau pakai HP-nya masih yang zaman dulu. Kalian nggak bisa pakai media HP ataupun aplikasi gitu. Harus disesuaikan dengan sasarannya siapa. Flip chart gitu ya, terus PPT flip chart atau lembar balik. Pernah lihat nggak teman-teman lembar balik? Lembar balik itu macam, tahu kalender yang dibalik-balik itu nggak? Biasanya di meja Pak Ridwan ada. Tapi kalau mau lihat gitu ya. Jadi di depan itu gambar, di kalau dibalik di lembar itu juga baliknya adalah tulisan. Itu kayak poin-poin. Jadi si penyuluh itu bisa melihat tulisannya, sedangkan si sasarannya itu lihat gambarnya. Gitu. Itu namanya lembar balik gitu ya. Itu masih digunakan di masyarakat kemarin. Kakak kelas kalian yang magang cerita, kalau ternyata jarang Bu kalau kalau yang di daerah pojok-pojok gitu ya, jarang yang pakai PPT misalnya seperti itu. Mereka pakainya masih leaflet ataupun flip chart ataupun lembar balik gitu. PPT video pembelajaran ya, disesuaikan dengan sasaran. Kemudian evaluasi atau indikator keberhasilan. Ini kita bisa lihat secara kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya. Secara kuantitatif itu yang bisa terukur. Artinya misal tadi kita mau memberi penyuluhan untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Kita bisa lihat indikator keberhasilannya dari pre dan
post test. Apakah naik nilainya dari pre ke post testnya gitu. Atau kita bisa lihat secara kualitatif gitu ya. Misalnya tadi pelatihan pakai alat untuk kader gitu ya. Selain kita mensimulasikan, mereka juga praktik secara langsung. Nah, itu kita lihat dari tidak bisa menjadi bisa. Itu secara kualitatif. Tapi kalau yang kualitatif ini sifatnya adalah subjektif atau subjektif gitu ya. Sesuaikan dengan tujuan. Terus kemudian narasumber atau pembicaranya atau pemateri gitu ya. Kalau di puskesmas ataupun di posyandu gitu ya, biasanya yang menjadi pembicara itu bisa bidannya atau ahli gizinya gitu ya, atau bahkan kalian yang akan diminta menjadi pembicara gitu. Jadi nanti biasanya dipilih adalah yang memiliki kompetensi ya di bidang tersebut. Ataupun nanti kalian pas magang misalnya nanti diminta untuk menyuluh anak SD gitu ya tentang gizi seimbang. Kalian sudah punya kompetensinya, sudah punya ilmunya gitu. Jadi bisa untuk menjadi pembicara ataupun narasumber. Atau pilihlah yang berpengalaman gitu ya, sesuai dengan sasaran tadi. Misal sasarannya adalah kader. Jadi yang kita pilih sebagai pembicara adalah orang dari puskesmas yang menaungi posyandu tersebut. Jadi yang memang sudah biasa mereka kenal gitu ya, biasanya akan lebih percaya gitu dengan apa yang disampaikan. Ataupun bidan gitu ya, ataupun orang dinas kesehatan gitu. Biasanya orang-orang yang terkenal gitu ya, mereka akan lebih antusias, lebih mendengarkan. Terus kemudian waktu dan juga tempat secara spesifik ya, tanggal berapa, harinya, jamnya, dan tempat pelaksanaan. Terus kemudian ada susunan acara kegiatan atau rundown gitu ya, tadi ada yang nyebutin rundown. Masuknya di dalam KAK. Setidaknya berisi waktu, kemudian durasi gitu ya, kegiatan dan juga pengisi ataupun PJ-nya siapa gitu ya, penanggung jawabnya. Gitu. Nah di sini kenapa kita harus pakai rundown, supaya waktunya bisa terkontrol gitu ya, tidak terlalu panjang ataupun terlalu sebentar acara kita. Gitu. Misalnya pembukaan dan lain-lain itu ternyata lebih panjang daripada materinya kayak cuma 5 menit 10 menit gitu, kurang bagus jadinya acaranya gitu. Jadi supaya nanti bisa sesuai dengan waktunya gitu ya, sesuai tujuan yang kita mau capai. Lalu kebutuhan anggaran atau perkiraan biaya gitu ya. Di sini realistislah untuk penulisan kebutuhan anggaran, apalagi kalau mencari dana. Biasanya ada oknum-oknum yang biasanya markup harga gitu ya, kayak jangan politik kita ya. Jadi sejujur-jujurnya gitu ya, survei pasar biasanya teman-teman. Jadi misal kalian mau simulasi makanan sehat gitu ya, memasak makanan sehat, survei pasarlah dulu, kira-kira mau kalian masak apa, di pasaran itu harganya berapa. Jadi dimasukkan ke sini gitu, secara spesifik. Itu tadi untuk KAK teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya rasa sudah pada punya pengalaman gitu ya untuk penyusunan KAK. Yang jelas tadi ya, tujuan itu nanti bisa kita capai atau kita lihat dari indikator keberhasilan, misalnya media ataupun metode itu harus disesuaikan dengan sasaran, misalnya seperti itu. Jadi catatan-catatan itu yang perlu diperhatikan. Gitu. Kita lanjutkan dulu strategi dan juga teknik komunikasi publik, gitu ya, supaya pesan yang kita sampaikan itu sampai gitu ya pada sasaran kita perlu nih mengenal dulu sasaran kita itu siapa. Makanya tadi harus dituliskan gitu ya secara spesifik. Misal kalian mau ngasih penyuluhan ke kader Purwa, tapi kalian ngomonginnya keterampilan yang
tidak dikuasai oleh kader purwa, misalnya seperti itu udah nggak sampai kayak gitu. Komunikasi publik adalah proses gitu ya untuk merancang, menyampaikan dan juga mengevaluasi pesan kepada kelompok sasaran. Gitu ya. Tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan tapi juga sampai ke perubahan perilaku. Gitu. Biasanya kalau di gizi gitu ya, pengetahuan, sikap dan perilaku itu yang yang menjadi tujuan kita gitu, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Apa bedanya sikap dan juga perilaku, teman-teman? Bedanya apa? Kalau pengetahuan kan misal dari tahu dari tidak tahu menjadi tahu, oh seperti itu ya ilmunya kayak gitu kan. Kalau sikap lebih ke emosi yang seperti apa maksudnya? Lebih ke kepercayaan atau contoh kalimatnya seperti ini. Misal saya ibu balita gitu ya. Oh, empasi itu harus ada protein hewaninya. Oke, besok saya akan bikin empasi yang ada protein hewaninya. Nah, itu sikap. Mengokekan itu sikap gitu ya. Tapi belum sampai ke perilaku karena saya belum melakukan. Kalau sudah melakukan artinya yang sudah masuk ke ranah perilaku gitu. Jadi irisannya ada di sana. Gitu. Dan biasanya ketiganya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oke, ada beberapa istilah teman-teman kalau di komunikasi publik gitu ya. Yang pertama tadi ya, komunikasi publik dia adalah maknanya adalah pesan untuk halayak atau kelompok yang luas. Contohnya kampanye isi piringku untuk balita gitu ya di posyandu ataupun desa. Berarti nyasarnya adalah ke ibu-ibu balita. Terus kemudian ada istilah komunikasi perubahan perilaku. Artinya tadi yang tujuannya sampai merubah perilaku gitu. Misalnya tadi ya jadi mengubah pengetahuan, sikap, norma dan juga sampai ke praktik. Itu melibatkan misalnya tadi ya empati yang melibatkan kader, ibu keluarga dan juga tokoh lokal. Kemudian ada istilah yang namanya komunikasi antar pribadi atau KAP. Ini yang banyak digaungkan ya mulai tahun 2019 gitu ya. Karena melihat jadi kalau di masyarakat kita penyuluhan gitu ya. Tapi tidak sampai merubah perilaku masyarakat. Sehingga ada satu strategi gitu ya yang namanya komunikasi antar pribadi. Ini secara spesifik langsung ke sasarannya. Misalnya ibu balita dengan stunting gitu. Jadi biasanya door to door gitu ya, ataupun ibu balita dengan stunting diundang gitu ya ke posyandu ataupun ke puskesmas. Terus kemudian biasanya dikasih penyuluhan ataupun ada sesi konselingnya. Jadi kalau stunting itu kan banyak faktor resikonya gitu ya. Kita lihat secara spesifik pada sasaran yang ini, ibu A misalnya ya, masalahnya apa? Apakah ekonomi, ataukah tentang pengetahuannya, ataukah tadi sikapnya gitu ya, tentang kepercayaannya, seperti itu. Dilihat secara spesifik kalau di KAP ataupun tadi door to door gitu ya. Jadi mendatangi rumah si ibu balita dengan stunting. Biasanya yang melakukan adalah kader ataupun ahli gizinya, atau juga biasanya sama psikolog gitu ya, psikolog dari puskesmas tersebut. Kemudian ada komunikasi risiko gitu ya. Ini dilakukan saat ada risiko. Contohnya adalah tentang keamanan tablet tambah darah. Ada isu misalnya tablet tambah darah itu ternyata ditambahkan zat A, B, C, D gitu ya. Sehingga banyak remaja yang tidak mau
konsumsi, misalnya seperti itu. Ataupun meluruskan mitos pada makanan ibu hamil, ataupun mitos-mitos pada ibu menyusui, misalnya seperti itu. Sehingga dilakukan di komunikasi resiko. Misalnya untuk meluruskan kalau makan pedas nanti asinya jadi pedas, misalnya gitu ya. Keluarnya asinya jadi pedas, anaknya jadi kepedesan, nah, seperti itu. Itu dilakukan komunikasi resiko. Terus kemudian ada strategi komunikasi, gitu ya. Apa aja? Yang pertama adalah untuk menentukan sasaran. Siapa yang perlu kita ubah, gitu ya? Atau siapa yang harus diperkuat? Misalnya tadi pada kader, berarti memperkuat kompetensi kader, berarti sasarannya adalah kader, gitu ya. Terus kemudian rumuskan masalah perilaku. Apa yang masih kurang pada si kader, ya. Ini kita bisa tahu dari mana, teman-teman? Dari hasil TNA-nya, gitu. Jadi nanti jangan sampai salah untuk menganalisis TNA-nya, gitu ya, supaya nanti memang itu yang dibutuhkan dari si kader, gitu. Terus menetapkan tujuan komunikasi. Sudah tahu gitu ya, sasarannya juga harus tahu, merasa, dan juga tahu harus melakukan apa, gitu. Kader mampu menyampaikan 3 pesan ASI dengan bahasa sederhana. Tujuannya apa sih dari kegiatan yang akan kalian lakukan. Terus kemudian pesan kunci, biasanya dari satu acara atau satu tujuan kegiatan, gitu ya, ada satu pesan kunci yang harus diingat oleh si kader, misalnya seperti itu. Terus kemudian teknik dan juga media agar mudah dipahami itu gimana sih tadi ya. Sesuaikan metode dan juga medianya. Kalau kader biasanya kan, kalau kader balita biasanya ya ibu-ibu, gitu ya. Nah ya udah, kalau ibu-ibu mah aman aja, gitu ya. Apa aja medianya ataupun cara penyampaiannya juga mereka biasanya terima-terima aja dan bisa, gitu. Medianya pakai apa aja, pakai HP lah, pakai PPT ataupun video, biasanya tetap diterima, gitu ya. Kecuali pada yang spesifik, gitu ya. Misal kalian mau penyuluhan pada anak-anak SD kelas 2, kelas 1, kelas 2, gitu ya, tentang gizi seimbang. Tapi kalian pakainya adalah HP, ya mereka buka YouTube, gitu nanti. Nah kalau bisa memang pakai misal kayak boneka tangan, gitu ya, dengan kalian bercerita tentang gizi seimbang pakai boneka tangan, ataupun lihat video bareng-bareng, itu masih oke. Tapi kalau pakai HP entah disuruh searching apa ya, mereka nggak akan bisa, gitu. Jadi disesuaikan. Terus pembawa pesan, gitu ya, siapa yang paling dipercaya sama sasaran tadi ya. Kalau kader ya biasanya memang bidan ataupun ahli gizi yang di sana, gitu ya, ataupun kalian yang diminta, gitu. Dan kalau kalian yang diminta walaupun beliau-beliau sudah punya pengalaman, gitu ya, tapi sebisa mungkin di depan tuh kalian tidak ciut, gitu ya, tapi tidak juga jumawa, gitu ya. Artinya tidak keminter, tapi tidak juga yang nggak tahu apa-apa nih anak. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu, gitu. Sharing lah istilahnya. Kemudian evaluasi, bagaimana kita tahu komunikasi itu berhasil atau tidak. Tadi ya, kalau pengetahuan dari pretest post-test, berarti post-testnya kudu naik berapa persen. Nah itu spesifik, dituliskan kalian berharapnya berapa persen. Kemudian kader mampu mensimulasikan, jadi dari tidak bisa menjadi bisa. Terus kemudian dapat mengulang pesan kunci yang kalian sampaikan, gitu. Untuk tekniknya, gitu ya, kalian harus menjelaskan sejelas-jelasnya dan tidak terlalu teknis. Tolong jangan gunakan kata-kata yang susah atau terlalu akademis, gitu ya. Yang biasa masyarakat kenal saja, ataupun yang biasa kader kenal saja, gitu ya. Bapak Ibu kader, empati, gitu ya. Kalau empati kan masih sering mendengar, gitu ya. Terus kemudian beragam jenis karbohidrat. Kalau karbohidrat mereka sudah paham, gitu ya. Tapi misal kalau ke anak kecil
kalian ngasih ininya, teman-teman harus makan setiap hari, setiap makan harus ada karbohidratnya ya, tiba-tiba ngomong seperti itu tanpa mereka pernah dapat nih karbohidrat itu apa sih kayak gitu. Jadi kalau bisa dijelaskan dengan bahasa masyarakat dulu gitu ya. Oh, makanan pokok seperti nasi bla 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 itu adalah sumber karbohidrat. Nah, setelahnya kalian bisa menggunakan kata-kata karbohidrat gitu misalnya. Terus kemudian akurat secara gizi gitu ya, karena kalian sudah punya ilmunya gitu ya, sudah dapat ilmunya, berarti kalian harus berdasar referensi gitu ya, secara akurat ngasih taunya, jangan ngaram gitu ya. ASI mulai dikasih 6 bulan, nah ini kan sudah ada teorinya gitu ya. Lalu kemudian empasi ya, saya ngomong empasi apa ASI tadi ya? ASI ya, empasi gitu ya, diberikan pada usia 6 bulan, sedangkan ASI dilanjutkan sampai 2 tahun. Ini juga harus tahu nih seluk-beluknya, kenapa kok pas harus 6 bulan, kalau kurang kenapa, kalau terlambat kenapa, itu harus dicari kalau kalian jadi pemateri. Terus kemudian ada contoh tindakan gitu ya, walaupun tidak, misal kalian penyuluhannya tidak sampai mensimulasikan menu gitu ya, nah itu bisa memberikan contoh menunya saja misalnya seperti itu. Ataupun tadi kalau ke kader simulasi penggunaan alat gitu ya. Terus kemudian empatik dan juga tidak menghakimi. Walaupun kalian tahu ilmunya tadi, jangan sampai jumawa gitu ya. Misal keluar kata-kata, ibu kan nggak tahu teorinya, saya nggak tahu. Nah itu jangan sampai jadi seperti itu gitu ya. Jadi pakailah kata-kata, kami memahami bahwa kader sering menghadapi ibu balita bla 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 gitu ya, pengalamannya sudah banyak gitu ya. Apalagi kalau mereka tanya, biasanya yang nanyanya itu tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan gitu. Lah ibu kan nggak pernah baca tuh yang dikeluarkan bukunya Harvard atau bla 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 gitu. Nah itu jangan sampai gitu ya. Terus yang saya baca kayak gini kayak gitu. Terus kemudian ada ajakan tindakan. Setelah kegiatan ini, kader diharapkan dapat menyampaikan bla 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 bla, atau kader dapat lebih mahir untuk menggunakan alat antropometri dalam pengukuran balita misalnya seperti itu. Jadi pas ngasih seperti itu. Itu. Tunggu, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Materinya udah habis. Cepat ya? Cepat dong. Cepat kan saya ngomong enggak kan? Iya. Materinya aja sedikit. Karena dibagi dengan minggu depan. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, ini ada sedikit tips gitu ya untuk kalian. Kalau karena di mata kuliah ini nyasarnya ke kader biasanya ibu-ibu gitu ya, remaja atau ibu-ibu, tidak ada masalah kalau kita penyuluhan ke ibu-ibu gitu ya. Maksudnya adalah mereka akan menganggap, oh ini kayak anak saya nih, kayak gitu. Jadi nggak akan masalah. Yang akan mungkin ada sedikit masalah adalah ke anak-anak, ke remaja, ke orang dewasa, dan juga ke bapak-bapak. Kalau kita ngasih penyuluhan ke anak-anak gitu ya, apalagi yang masih kecil-kecil, mereka bisa mencium kalau kita nggak suka anak-anak gitu ya. Jadi kalau kalian sok manis, adek ya ampun lucu banget, terus dia lihatnya gitu. Kalau kalian nggak suka anak kecil, jadi original lah, jujur lah gitu ya. Maksudnya adalah kalau kalian tidak suka anak kecil, usahakan tidak dibuat-buat untuk menyukai mereka gitu. Terus gitu ya, karena mereka bisa mencium ketidakjujuran kita gitu. Usahakan menyukai anak kecil dari sekarang gitu ya. Karena ada orang-orang yang nggak senang ya anak kecil, apa sih, gak banget kayak gitu ya. Terus ke remaja. Kalau di remaja, be a part of them. Jadi kalau kalian mau ngasih penyuluhan misalnya ke SMA gitu ya, atau SMP, itu datang lebih awal. Tanya ke lingkungan sekitar atau ke beberapa anak, siapa guru paling menyeramkan di sana.
atau siapa guru paling baik, atau siapa nama ibu kantin, gitu ya. Terus atau siapa nih yang baru jadian, misalnya kayak gitu. Jadi misal kalian pas mau penyuluhan, kalau langsung ngasih materinya, mereka akan main yang lain gitu ya. Aduh, main cepet-cepet olahraga di sini ini gitu. Tapi kalau kalian menjadi bagian dari mereka kan komunal yang menjadi bagian dari mereka, misal kalian datang, ayo selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Sebenarnya saya sedikit takut ya, karena ada Bu Elis nggak, katanya paling menyeramkan ya di sini kayak gitu. Mereka akan, oh iya kayak gitu. Ataupun kalian bahas, selamat ya buat Radit dan juga Jani gitu ya, sudah jadian kemarin ya, wah mereka akan rame. Terus setelah itu kalian bisa menjelaskan apa yang mau kalian sampaikan, mereka akan lebih antusias gitu. Terus kemudian pada orang dewasa, be reasonable gitu ya, jadi sesuai fakta. Jadi kalian paparkan nih, oh sesuai dengan laporan dari Dinkes bla 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 gitu ya. Kalian paparkan fakta, paparkan data gitu. Terus kalau di bapak-bapak, be respectful gitu ya. Dengan segala hormat Bapak, saya di sini diminta atau diamanahkan untuk memberi materi kayak gitu-gitu. Jadi kalau bapak-bapak tuh kayak minta dihargai gitu ya, dihormati gitu. Jadi pakailah kata-kata yang menghargai atau menghormati mereka gitu. Kalau ibu-ibu lansia itu enggak, jadi kayak nganggap kita kayak anak saya, kayak cucu saya gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Ini tips dari Panji Pragiwaksono. Tahu Panji teman-teman? Tahu ya, beliau komika dan pembicara. Gitu. Begitu. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup teman-teman? Yang agak susah yang pernah saya lakukan ya, saya ke anak kecil pernah, ke remaja ada, ke lansia juga ya baru kemarin. Terus yang agak susah dengan kondisi lingkungan itu adalah ibu yang bawa balita gitu. Karena balita tahu sendiri ya, kalau nggak benar buat mereka akan tantrum gitu ya. Tipsnya apa? Bawa mainan gitu. Jadi kalau ada yang rame di sini, kasih dulu mainan biar agak diam gitu ya. Kalau yang rame di sana, ambil mainannya, kasih yang situ. Yang sini nanti yang rame. Gitu. Jadi itu yang agak susah. Kalau yang pernah saya alami gitu ya. Begitu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Semoga bermanfaat dan nanti karena harusnya ada tugas ya, tapi karena minggu depan masih saya lagi, tugasnya minggu depan aja ya. Kayaknya untuk membuat KAK itu tadi, gitu, sama media. Oh iya 2 ya berarti ya, sama media. Karena nanti akan teman-teman gunakan di praktikum P3G ya, setelah yang hari ini. Hari ini terakhir ya untuk konseling ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.